Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di kelas IPA. Kali ini kita meneruskan pembelajaran tentang gaya, yaitu hukum Newton. Dalam sehari-hari seringkali tanpa disadari kita telah menyaksikan atau mengalami berbagai kejadian yang berkaitan dengan hukum Newton. Again. Tujuan pembelajaran kali ini adalah, yang pertama, mengidentifikasi penerapan hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton, dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, menjelaskan sifat kelembaman atau inersia benda, hubungan antara gaya, massa dan gerakan benda, serta gaya aksi-reaksi. Baiklah, sekarang kita mulai pembahasan hukum 1 Newton. Pernyataan hukum 1 Newton adalah sebagai berikut, benda yang diam atau tidak bergerak, akan mempertahankan diamnya, sedangkan benda yang sedang bergerak, akan mempertahankan geraknya. Agar lebih jelas, perhatikan ilustrasi berikut ini. Yang pertama, benda yang diam akan mempertahankan diamnya. Sebagai contoh, seorang penumpang berada di atas mobil, yang mula-mula sedang berhenti. Jika mobil secara tiba-tiba bergerak cepat, maka apakah yang terjadi dengan penumpangnya? Seperti yang terlihat, penumpang akan tersentak atau terdorong ke belakang. Karena penumpang awalnya dalam keadaan diam, maka akan mempertahankan keadaan diamnya. Kemudian yang kedua, benda yang sedang bergerak akan mempertahankan geraknya. Sebagai contoh, seorang penumpang berada di atas mobil yang sedang bergerak cepat. Jika mobil direm secara tiba-tiba, maka apakah yang akan terjadi dengan penumpang? Seperti yang terlihat, penumpang tersebut terdorong ke depan. Karena pada awalnya penumpang dalam keadaan bergerak, maka akan mempertahankan geraknya. Berikut ini peristiwa sehari-hari yang berkaitan dengan hukum 1 Newton. Gelas akan tetap diam di tempat, jika kertas ditarik dengan arah mendatar secara cepat. Percobaan ini menunjukkan bahwa gelas yang semula diam, cenderung tetap diam. Demikian pula yang terjadi pada contoh berikut ini. Saat berada di dalam mobil yang sedang melaju kencang, badan penumpangnya akan terdorong ke depan ketika mobil direm secara mendadak. Hal ini menunjukkan bahwa, benda yang sedang bergerak, akan cenderung tetap bergerak. Kejadian-kejadian ini menunjukkan bahwa, benda memiliki sifat inersia, atau mempunyai kelembaman, atau mempertahankan keadaan awalnya. Setelah memahami hukum 1 Newton, berikutnya kita membahas hukum 2 Newton. Pernyataan hukum 2 Newton adalah sebagai berikut, percepatan yang dialami benda, berbanding lurus dengan gaya yang bekerja, dan berbanding terbalik dengan massa benda. Untuk lebih jelasnya, perhatikan ilustrasi berikut ini. Yang pertama, percepatan benda berbanding lurus dengan gaya yang diberikan pada benda. Sebagai contoh, dua mobil memiliki massa sama, tetapi memiliki kekuatan mesin yang berbeda. Mobil pertama memiliki gaya mesin yang lebih lemah. Sedangkan mobil kedua memiliki gaya mesin lebih besar. Perhatikan, apa yang terjadi jika kedua mobil bergerak bersamaan? Mobil pertama dengan gaya mesin yang lemah mengalami percepatan lebih kecil. Mobil kedua dengan gaya mesin yang lebih kuat mengalami percepatan lebih besar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, semakin besar gaya yang diberikan pada benda, semakin besar percepatan yang dialami benda.
Yang kedua, percepatan benda berbanding terbalik dengan massa benda. Sebagai contoh, dua mobil memiliki kekuatan mesin yang sama, tetapi massanya berbeda. Mobil pertama memiliki massa lebih kecil, sedangkan mobil kedua memiliki massa yang lebih besar. Perhatikan, apa yang terjadi jika kedua mobil bergerak bersamaan. Mobil pertama dengan massa yang kecil, mengalami percepatan lebih besar. Mobil kedua dengan massa yang lebih besar, mengalami percepatan lebih kecil. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin besar massa benda, maka semakin kecil percepatan yang dialami benda. Dua kesimpulan yang diperoleh dari ilustrasi tersebut dapat dinyatakan dengan sebuah persamaan sebagai berikut. Percepatan atau A, sama dengan gaya atau F, dibagi massa atau M. Atau biasanya dituliskan, F, sama dengan M dikalikan A. Persamaan tersebut digunakan untuk menyelesaikan soal-soal seperti contoh berikut. Selanjutnya kita membahas hukum 3 Newton. Pernyataan hukum 3 Newton adalah, jika benda pertama memberikan gaya pada benda kedua, maka benda kedua juga memberikan gaya pada benda pertama, yang sama besar tetapi berlawanan arah. Hukum 3 Newton disebut juga hukum aksi-reaksi. Perhatikan peristiwa-peristiwa berikut. Pada peluncuran roket atau pesawat ulang-alik, semburan gas mendorong roket ke arah atas. Ini disebut aksi. Sementara gasnya sendiri terdorong ke bawah. Ini disebut reaksi. Burung bisa melayang atau bergerak naik di udara. Dalam hal ini, kepakan sayap burung mendorong udara ke arah bawah. Ini disebut aksi. Sedangkan sayap burung beserta tubuh burung mengalami gaya ke atas. Ini disebut reaksi. Ledakan bubuk mesiu memberikan gaya dorong pada peluru ke arah depan. Gaya ini disebut aksi. Sementara senapan yang tersentak ke arah belakang disebut gaya reaksi. Contoh selanjutnya adalah pada peristiwa mendayung. Gaya yang dikerjakan oleh orang pada air melalui bilah dayung ke arah belakang, disebut gaya aksi. Sedangkan orang beserta perahu, mengalami gaya ke depan, yang disebut gaya reaksi. Demikian pembelajaran tentang hukum Newton, semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada materi pembelajaran IPA berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.